Jadi Nabi itu penyantun ke bininya. Iya kan? Kalau sudah berhasil orang di rumah tangganya, berhasil di masyarakat, berhasil dia sangat seluas-luasnya. Itulah nangka kita tiru, insya mudahan kita semua dengan membaca sejarah ini untuk kita amalkan. Berhasil kita memimpin diri, berhasil memimpin keluarga, berhasil memimpin masyarakat. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab. Semakin kita hiasi diri dengan akhlak yang mulia, akan semakin mudah kita mengurus yang sulit-sulit itu. Saya berkunjung ke rumah Nabi Idris. Saya kagum dia. Dia selalu zikir, ya Allah. Dia manusia biasa, pakai nafsu, tapi lebih khusyuk dari saya. Boleh hamba berkunjung ke rumahnya, kecek malaikat maut? Boleh kecek Allah, tapi jangan diambil angoknya lu. Nya ndak jangkau matilah je. Kalau apa je ibu dapat bakawan je malaikat maut gua apa minta? Indak napa jawe dia lah tahu mah. Pasti minta panjang umur tarwi. Ya Allah, anak ambo lu nikah sadonya nih. Rumah ambo tabangkalai. Ambo kini berlawan je malaikat maut. Tolong tagahan kenyo ya Allah, jangan diambil-ambil anggo ambo dulu. Selesai ambo berminantu dulu. Jadi anggota DPR ambo dulu cik siman. Kalau inyo bakawan jo malaikat maut. Kalau restoran itu pula. Kurang banyak je membawa wirid baru ya Allah. Tolong kecil engkau malaikat maut dan takajananya mambil anggo ambo. Iya kan? Tapi Nabi Idris kebalikannya. Inilah bedanya orang saleh. Apa katanya? Ya malaikat maut minta izinlah ke Allah supaya ambo bisa mencuba mati. Kok dapat izin ya Allah matikanlah ambo. Boleh bila sudah mati, kau minta ke Allah ambo hidup balik. Sudah tu tanya ambo, ba'a sakit mati. Jadi informasi sakit mati kau nan tahu cik Nabi Idris. Lalu lah kecik minta izinnya ke Allah dapat. Hanya surah Nabi Idris kalau lalu nyoba tuan letak badan. Kalau Idris nang gini pak, nyo karate jalan tuan lah. Adonya surah lalu tu. Lebih-lebih nama tiko tu. Nantak sembahyang nam pencilok tanah orang, nam pelarian bini orang. Tu nyo karate tu. Adonya suruh lalu elok-elok. Iya kan? Lalu Nabi Idris nyo cabut dari bawah. Iya kan? Nyo resek kakinya ada istrinya. Dingin. Jadi angok ko dicabut dari bawah. Nan dingin dahulu tu kaki. Ibu resek lah kalau lah dingin kaki nak lama tu dah lah. Ingat. Ada lah dingin kaki. Tu yang kedua tandanya kuku hitam. Bahawa itu denyut nadi itulah lama. Tak sampai pompa darah ke ujung kuku le. Maka orang kampir mati itu kukunya hitam. Caliaklah kuku. Lain tak hitam. Takut je lihat. Tapi nanti impi di batu kan hitamnya nyo. Itu tak ada. Dicabut di bawah. Baik itu kecil Nabi Idris pak. Allah. Ibu malaikat maut menjelit. Sebab angok tu laki di badan awak itu nan dipisahan. Sakit. Bekola mati, lah lemas, tak ada lain. Ya Allah, hidupkan kembali Idris ya Allah. Sesuatu yang telah pernah hidup kemudian mati, sulit tak ada Allah menghidup yang melihat? Tak. Nan tak ada sih bisa dibuat Allah. Jadi jangan berfikir serupa orang komunis, hancur daging tulang, apakah akan bisa hidup kembali? Itu pikiran awak. Allah tidak begitu. Idza aradallaha syai'a ayyaqulu lahu kun fayakun. Lah hidup Nabi Idris, ambo mencabui angok orang senam pandainya Idris. Alun tahu ambo ba'ala sakitnya mati. Kalau engkau mati nanti saya mencabui angok kecik Nabi Idris. Ambo sendiri
Abah Rasul sakitnya kecil malaikat mau. Kok dikubak kambiang 20 ekor. Ndak didabi dulu dikubak sekambiang tagak tu 20 ekor. Dikumpuan sakitnya. Nabi sakit dari itu lah. Nan mati itu Nabi Idris Pak. Nabi konon ko agen narkoba. Nan jadi tukang baking jodi online. Nan jadi mucikari. Menjual tubuh wanita. Sekian persennya dapat. Apabila sakit matinya nanti. Ya kan? Itu perlu gunanya dibaca sejarah Nabi. Tidak lain Nabi yang dicurigai dah. Ya kan? Membaca sejarah Nabi. Bagaimana ini yang ditanggung oleh Nabi Idris sakit mati. Sampai sinan pindahlah ke Nabi Nuh lah. Tapi Nabi Nuh kok nyubah dek si Ariel menjadi grup band Noah. Iya enggak? Mengkonyo banyak kasus si Ariel tu. Masuk nama Nabi diubah-ubah dah. Banyak orang Pak. Musa nyubah jo Moses. Daud nyubah jo David. Pikuk Khalid ke si Buyuang tak ada. Sebab itu panggilannya saja ketek. Si Buyuang. Mau tahu kan apa? Nabi Nuh Pak. Umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Tentu umatnya panjang-panjang lo umurnya tu. Untuk Nabi sepanjang umur umat negeri pimpin tak dah. Jadi umat di zaman Nabi Nuh lebih banyak waktu disediakan Allah untuk beramal saleh. Tapi itu yang disia-siakan. Tandanya apa? Ketika kapal telah siap, banjir telah tiba, bara orang naik ke kapal tu. Umat Nabi Nuh itulah banyak orang mabuk. Kalau Nabi Adam pep satu sedulunya. Sebab manusia ko kaum muslimin para jemaah berbeda nafsu seknya jo harimau. Harimau sekali setahun kawin jo bininya. Kalau orang tak bisa tiup malam je. Lebih orang baru-baru. Iya apa tak? Mengaku salah. Atung ko manusia ko capek kambangnya. Iya kan? Harimau tak? Atau kalau harimau tu bantu orang nafsunya, lah panuhnya di kampung juga kau. Nyol cari siman dulu. Jadi Allah tu memang maha pengasih. Karena harimau itu binatang buas kejam, nyagiahnya nafsu di Allah untuk suami istri itu sekali setahun sebergaul. Sehingga ndak banyak serupa awak. Manusia kok kerana banyak nang disuruh menggalih ke sawah. Ngalih jadi pegawai kemaurus nagari nyo kalipah perlunya banyak. Kalau mati kau gantian, kalau mati kau gantian. Iya kan? Itu saja kita ingat, takut kita meninggalkan salat. Betapa cintanya Allah kepada saya. Ibu lain pernah magiah makan ikan di laut. Tapi ba'a mengkondak mati-matinya. Macam-macam ikan itu disediakan di Allah. Kalau dia bona lama warna, kalau ikannya baru nan capa sirah tu digulai. Di banyak lah do kutunya. Ikan karang tu. Amat. Ya. Iya kan? Atau ikan kaliang cek lah digoreng hitamnya sadonya. Tapi lama. Ya kan? Kasihan menjadikan ikan itu di laut. Allah awak tinggal tangkuk saja. Apa bedanya jo ikan tabik kan? Ikan laut dagingnya padik. Baik tu, nyo sabar dia ampeh nombak. Nyo ampeh nombak kesian-kesianan nyo nak buang keluar di laut tu. Nyo tahan je. Akare kulitnya. Resik lah ikan laut itu kare. Ikan tabik ko sudah hendak ada bombak bagi makan lo jo pelet tu amanyo. Tu mangko dagingnya rasa tanah. Nah, jadi rancak awak meniru ikan laut.
Ya kan? Diampen di ombak juga lombang, akibatnya daging apa? Pandai. Jadi ombak juga lombang tu cobaan. Sabar. Jadi bara pasang 900 tahun Nabi Nuh tu berdakwah. Sampai puluh orang nak naik kapal tu nyoba. Isteri jo anaknya ndak namuh. Walaupun istrinya tu kafir, Nabi Nuh ibu jo dia. Lah lama kita berumah tangga. Salapi sakatiduran sabanta sakalang ulu, buah cinta wa ado si Kanan ko. Ku indak nak kamai ku ai muda, naiklah ke teh kapal ko di ndak lante hangan udah mencalik kau di lamun ombak doh. Aja we istrinya, Nuh, wa angko ke berangkit jo kapal buru ang tu bailah. Dan adanya nang ajak lo lai. Ado gunung nang kadem panjek itu ko. Ndak ka sampai ia ka teh. Ternyata gunung itu ditelan oleh banjir. Matilah istri beliau dan anak beliau yang durhaka itu. Nah, itu contoh tu. Walaupun Nabi, kalau istrinya tidak dapat hidayah, tidak bisa istrinya tu patuh kena. Jadi yang sangat penting itu hidayah. Kalau orang salat kan taruh membaca itu. Orang tidak salat bila baca itu. Orang salat pasti baca itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Orang tak sembahyang bila baca itu. Bila bacalah. Koknya baca ndak dia agih dia Allah pahala dah. Sebab itu amal yang menyampaikan amal yang lain salat. Jadi nama kematian induk tidak perlu menangis-nangis dah. Awak tak sembahyang nangis-nangis lu induk mati ke? Di doa ni induk awak tu. Awak tak sembahyang tak nyodangan doa tu dari Allah. Ibu boleh mau tanya cik. Kalau adalah nabi di zaman awak kau, dapat ibu suami nabi bangga tak? Kalau ambo perusi bangga. Sebab nabi itu kan membawa ke surga. Sadang RT saya laki orang le bangga. Bu, Rahmi orang berkunjung ke rumah ibu, ialah pakai stempel lo suami ibu. Ya so ayah si An kanlah jadi RT. An kerja urus orang minta izin kayaknya lo nyalah do stempel di rumahnya aja. Tanyalah je Pak Baskar. Apalagi jadi nabi. Tapi kalau hati orang tak tutui, nabi lakinya membawa ke nambana. Kerajo istri Nabi Nuh tu dulu ketika hidup sebelum karam tu. Kalau ada orang pergi mengaji ke rumah Nabi Nuh nuntut ilmu, ya kan? Habis kau, kecik suami embo tadi, tu aja percaya aja nyenyo. Tu tak lihat kilo putui je tu aja. Itu durhakanya istrinya. Ini sekelumit cerita tentang Nabi Nuh. Nah, kini ambo antisipasi ibu ya. Kau ada istri ustaz kurang ajar ustaznya nan ibu salah tak? Ni dia tak ada bini dia dah. Kau ada ustaz lain, bininya kurang ajar. Jan ustaznya nak nampak salahan, bininya tu nak kesalahan. Tak mengajuinya tu dah. Atau inyo jadi rentenir, suaminya ustaznya pernah ampiti. Ya kan? Tak ustaz dan salah. Ustaz tu pasti mengajari dia. Ambo bawa wuduk sebut. Kerana istri ambo tu dulunya tamat SD-nya. Tak sekolah agama. Ambo cari cara wuduk tak betul. Ambo tunjuk mana yang wajar. Jadi kaum muslimin secara apa Allah mempabawa ambo jadinya, ya kan? Supaya anang kurang tentang agama tu ndaknya ketahui. Bisanya tahu. Dan kedua yang saya pujikan beliau itu, si Khalid kan tahu dosa mau dekik putih kami tinggal. Selama hidup istri yang botu ndak ada bagaduh orang. Ndak muah menyampai kecil. Ada orang pak menyampai kecil orang tu hanya itu saja. Habis kau ndaknya sampai. Kebanyakan perusi nak benda itu dah. Kata nanya terima si kau sampai si kau. Cakap orang sudah tu. Itu setan tu mah. Ya kan? Menyampai kecek di Minang namanya uluan ta. Dia pun si kau dan tang kemari.
Nah, jadi jamaah nalat talatiah mengaji ko jadi kerajaan jo itu. Lain tanang ada ibu tu. Jangan payah mengecek saya dan. Bagaimana istri Nabi Nuh jo anaknya tu Ustaz masuk neraka? Masuk neraka. Tak ada jaminan orang kafir masuk surga pak. Walau suaminya ayahnya Nabi. Nah, cik lah yo. Nabi Ayub ni. Nabi Ayub ko cerita nang kadi ambil. Beliau sabar. Bara lamonyo sakit 7 tahun. Lain doanya minta sehat, enggak. Ndak ada minta sehat. Nanya minta sebab tubuh aku lah habis makan ulek. Nanya minta cik saya hati ambo jo lidah ambo jangan dimakan ulek ya Allah. Kalau lah hati jo lidah lah dimakan ulek ba ambo ka zikir lai. Itu saya nanya mintanya. Tu bininya batigo rancak-rancak deknya lah dikada tu minta carai. You induk-induk kala dia bana. Nah sakit laki dikada awak minta carai lah. Pindah indak orang awak tu orang Timur Tengah. Dah, kau nak ada orang ke kami arok dah kau dah. Udahlah dikada badan sakit, busuk, boleh. Cara yang kami lai. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah. Sebenarnya cara kau takkan dia ambo andaknya, tapi ambo takui alasannya. Kini batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo raso tak rareh ke kami julut. Kini jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Dia ambo yo takana lo mah. Tapi alasan tak ada. Kini kalian minta carai. Alhamdulillah. Memang tak ada pembiayai kalian dia ambo le. Cuma ambo berpitaruh cik. Pitaruh dah. Kok sampai dah be kodek kalian mudo balaki balik deh. Tapi kalau lah sebagai Ustaz Istawadi jalan. Ayolah caraan. Ada istrinya nan tabah merawat namanya Rahmah. Namanya serancak Rahmah. Ya kan? Tapi dia tidak ada nang kari makan lah. Rambutnya panjang Rahmah tu nyokare rambut ko jual untuk pembeli bareh. Ya tak salah bareh lo. Sebab dia dari Sumatera Barat ko makan utama nasi. Jadi rambutnya lah pendek pulang. Kamar rambut dia kecil Nabi Ayub dan sakit. Ambo jual pembeli makanan dah. Dia pelusi ko ciri-cirinya rambut panjang. Laki-laki rambut pendek. Saya tidak suka melihat istri saya rambut pendek. Tapi latak karek tu baalai. Kalau sehat ambo nanti ambo laka engkau 100 kali. Itu bisa mati istri itu pak. 100 kali dilaka itu ke sapu tu kepalanya lah. Mati. Ya kan? Ternyata Nabi Ayub itu disehatkan Allah. Bau sao lo nyoba lihat. Kayu lo nyoba lihat. Istri lo minta cerai tadi tidak dapat laki lo. Aman benar lo kau dalam mau kau balik. Yo perusi kurang ajar. Yo, man. Katanya bang. Laba buah kerana dia bang ni. Laba talui tiap dah balik. Maaf yo bang. Selama cerai yo bang tak dapat di kami laki. Terimalah kami le bang. Ya kan? Nak orang di kampung sudui berumah di kota tua. Oh abang japui lah surui dan ubah perangai lama. Itu kok jawab bahasa Minang. Ya kan? Pada mencari rasa lain lo dan alhamdulillah dan terima kalian balik. Kok ketua tu nyobai talak 3. Kurang aja kau macam. Ketika sakit dia minta cerai lah sehat lah kayu minta balik je. Tapi Nabi Ayub sabar. Biarlah saya terima kamu lagi. Mudah-mudahan jadi pahala bagi saya. Nah, itu sabarnya Nabi Ayub. Itu negeri tiru dah pak. Ya kan? Jadi kok ada istri lari je orang. Ya kan? Kemudiannya membana kawak balik laki-laki itu meniayonya lo. Terima salah balik. Kok meniru sabar Nabi Ayub. Lah.
Nabi Muhammad sallallahu. Apa sejarah Nabi ku dibaca? Ya kan? Bukan hari lahirnya yang akan kita perbincangkan. Nabi itu Pak, ketika dia lahir saja, kebiasaan orang jahiliyah dulu, Nabi itu kan lahir di zaman jahiliyah. Bapak Nabi, jomandeh Nabi itu tidak beragama Islam loh Pak. Karena zaman jahiliyah. Ya kan? Jadi para jemaah, orang Parusi di zaman itu takut kecapek loyo. Nyupah Allah menyusun anak. Sebab Al-Quran alun lai. Kalau Al-Quran pemerintahan ba'a. Menyapih anak itu 2 tahun. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ketika perempuan hamil, ibumu lemah badannya selemah-lemahnya. Setelah kamu lahir, disusukannya kamu selama 24 bulan, 2 tahun. Tunggu Parusi ko banyak keropos tulang lagai. Lebih-lebih anaknya nam banyak loh. Kuindaknya keropos tulangnya bungkut bertambah pendeknya. Kalsiumnya habis di so anak. Itu. Makanya sangat marahlah Allah kalau seorang anak durhaka kepada ibunya. Pengorbanan ibu itu tidak tanggung-tanggung. Ingat. Siapa wanita yang menyusukan Nabi? Ibu Alimah. Secara fisik Ibu Alimah itu tidak sehat, Pak. Badannya kurus, angoknya sasak. Sawalun itu banyak wanita sehat nan datang. Ya kan, ayu susunya banyak, mukonya merah, badannya gaput. Tapi Nabi tidak mau menyusui orang tu. Tiba Ibu Alimah ko sanjo dan tandek suaminya. Ya kan? Nabi lah itu saya mencari. Inginnya menyusui wanita kurus. Apa sebenarnya yang terjadi? Nabi itu walaupun bayi sudah dikasih tahu oleh Allah. Wahai bayi yang bernama Muhammad, wanita yang terakhir ini walaupun kurus dia, ke dalam perutnya tidak pernah masuk makanan yang haram. Maka engkau menyusulah dengan dia aja. Bayi Nabi menurut Muhammad lagi ni lah kayak indah sama yang. Kan? Apa empuk ya tu? Ibu-ibu apa-apa tu. Ya kan? Ada orang kini kan murah saja. Kok dimakan dan haram tu sanjo pada siang kan yo keluar Ustaz. Iyo. Tapi nang keluar tu ampasnya, gizinya, proteinnya jadi darah daging. Kalau daging awak terdiri dari haram, darah mengalir di tubuh dari yang haram, naik dia ke otak, otak berpikir yang haram, maka orang tadi akan mengerjakan selanjutnya yang haram, Itu logikanya. Maka jangan dimasukkan ke dalam perut makanan yang haram. Lah, ibu-ibu nan masih suaminya aktif karajo, ibu kan tahu berapa gajinya. Lai, tu barakalinya dinas keluar daerah sebulan. Barangnya dapat SPJ, ibu tahu tu. Catat itu. Kalau nyoba pitih 2 kali itu pulang tanya dulu jadi bituan saya. Lai terdengar ibu tu. Lai nak pitih korupsi ke dah. Gaji udah segitunya, SPJ udah segitu. Anak awak ketek-ketek dah. Beko darah dagingnya janjonan haram. Begitu perusinan bayi. Iko de akok wa bituan saya. Tapi di kampung juga ada orang itu. Tak lain. Tidak siman tak. Yang ngalai bare. Pikoknya campur de siman. Kau bare solo, je bare dolo. Ayo. Kalau tidak ada teman. Mengicu atau Muhammad. Jadi Nabi itu menseleksi mana yang halal dan yang haram. Nah, kemudian masuk remaja lah. Lah meningkatnya remaja 7 balik lepas mulai tahulah.
Ka'bah tu bu, itu dibasuh sekali setahun. Ditukar bajunya jangan baru. Sama-sama ke Makkah tahun 96, itu tanggal 1 dibasuh tu. Tanggal 1 Zulhijjah. Jadi banyak orang mencari Pak. Tambah-ambek orang membasuh. Kini nyubah lah Pak. Kalau lah orang ke orang ke Arafah, kan tak ada orang Makkah tu. Barunya basuh. Tanggal 8 basuh lah, tanggal 9. Kan tanggal 9 orang di Arafah saudanya. Basuh Ka'bah. Selesai Ka'bah tu dibasuh, Nabi ketika tu umur 17 tahun, kamalataan niji raswat balik ke tempatnya, batangkalah kepala suku. Jembo nak tentu lo suku Arab kan tajik jembo demo Quraisynya. Do balahnya dikit tinggi Qurai. Ya. Orang ketinggi ku dari Arab juga sama Pak. Okay. Tapi kalau dia awak siko, ada Ciniago, ada alai. Jamba, ada Melayu, ada Tan. Ada letak salah itu lo. Kecil suku Melayu inya nak berhak meletakkan. Kecil suku Tanjung inya nak berhak meletakkan. Kata Ciniago, ya Allah, kata sepanjang ya Allah bertangka. Nabi ketika itu baru umur 17. Ati gadang berabu kambang diambui gambuang desok kampih tabik minyak kerana kampo. Gadangnya baru tabau di dagang tinggi tabau di rueh. Aka singkik pendapik balun. Ko umur setahun jaguang berdarah tampuk pinang. Tapi bijaksananya sama dengan orang berusia 60 tahun. Cek Nabi kok betul bahamak niang. Kebetulan nyak mamak orang Tanjuang ko niang. Tu nyak mamak orang Jambak bahamak tam. Nanti ada kan mak coklat. Ya. Sia nanda ulu datang ke musaji besok itu nan berhak meletakkan batu. Ku menurut ambo nan ketek kuah. Ba menurut mamak. Deh tapi nama mat. Kamu muda kok bisa berpikir kayak gitu? Tujuh alih mana biru Pak. Ya. Jadi orang kode ingin nak inyo meletaknya barundonyo malam tu. Nak laloknya tu supaya nak capek tiba. Kasadonya kepala suku tu berundo tu sama tiba lu sinan. Ya kan? Bagus sama tiba jawab. Baca rohnya kan? Nyocan lihat di kepala suku tu. Nabi lah duduk di dalam musaji sebelumnya tiba. Timbul sebagana di orang yang merampik tu. Muhammad rupa nanda ulu. Muhammad kau kan orang jujur. Orang bijaksana umurnya dan mudanya pahamnya tu. Tuo kok betul bayinya sekitar suruh meletakkan. Sapakai sampai kepala suku tu menyuruh Nabi meletak itu ijazah suatu ke tempatnya. Dek Nabi ambil sorban. Nyoban tangan. Sorban kau kan masudui ampe ke? Iya kan? Nyeletak batu di tengah. Nyimba mama unyang mak hitam mak utih. Manjang. Ya kan? Manjang, putih, hitam. Pacik sudut sorban kan? Tolong bawa pacik sudut sorban kan? Hanya pacik orang cik seorang. Ya kan? Nyeletak betul di tengah. Suruh orang kemangkik. Lah tinggi, lah tiba. Sekira-kira di tampaknya tu. Nabi nama ambil batu tu di atas sorban. Inyo meletakkan. Tapuang tak terserak. Rambut tak putih. Ula mati, baniah ndak lesoh. Pangalan ndak patah. Air ndak karuh. Coba bayangkan. Ula mati, pangalan ndak patah. Air ndak karuh. Baniah ndak le. Abang mempertinggalkan serupa itu. Kalau ndak orang yang bijaksana. Jadilah kita seperti itu. Di rumah anak, di rumah kemenakan. Jangan menjual tanah segera jo. Ini terdengar Pak tu. Tidak seketik dia gorang tanah berjual. Kemenakan tak ada tanah ke perumahan. Pindah kampung jual ada tempat lain. Mau minum teh telur tapel ya. Tambah. Tu ketika Nabi masa remaja. Nyoagih nyogala di orang kafir itu al-amin.
orang yang bisa dipercaya. Bu, orang kafir itu kan kejam tuh. Tapi mencaliak perangai Nabi ketika itu. Nabi kan menjadi rasul tu. Sayang mana orang kafir itu ke beliau. Apabila berubah sayang itu jadi benci setelah Nabi menyampaikan ajaran nyolah dengkek jadi rasul. Itu resiko, Pak. Ya kan? Jadi serupa Habib Rizik tu ya, hanya menyampaikan nama dia masuk orang ke penjara. Itu resiko, ndak bah tu dah. Nabi Yusuf dulu masuk penjara. Ristardi alam tentu lain. Ada orang nambangi, Pak, nyomato-matoi, kau tangkok le aja. Ya, biasa. Ya kan? Kau mati di penjara tu, Ustaz. Umur 70 kalau betul mati ya dah. Mbok nak rusuh nak bujang kau mati ya. Mana bujang? Tapi ni alul lewat mati dah. Dia nak bujang-bujang kau capek lah bini. Kami jadi garin baru Ustaz. Tak ada lagi ada sakit Allah kau tu. Lawara pitih tunggu ada sambanya buat jadi ibu-ibunya bare nyontan. Ya kan? Di masjid kami itu si konta bagus. Lain tak penciki orang tu kau. Alhamdulillah. Kami garing-garing tu bantan samba. Bagi bare. Ya kan? Tu kain sarungnya, bajunya, balian. Tu Pak. Sebabnya bisa nanti jadi menteri agama, bisa jadi kepala kabak kesrahnya berpendidikannya tinggal di masjid. Aura positif banyak adanya. Jadi garin-garin kau jangan dilapeng ke minantu. Ini terang ada ibu tu. Kalau ada garin di masjid ibu, ambil ke minantu. Ketika Nabi sudah jadi Rasul, beliau adalah dari 100 tokoh orang terkemuka dan berhasil di dunia yang bukunya dikarang oleh orang kafir. Maka Nabi yang nomor 1 berpengaruh dan berhasil itu. Kalau orang Islam buat buku tu Pak, tu wajar saja. Menggigi gadang ke dalam, baragia gadang kawak. Cakak kampung, bela kampung, cakak negari, bela negari. Lebih biasa tu. Tapi yang menyusun buku itu orang kafir. Dari 100 tokoh dunia yang berpengaruh, nomor 1 itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik Arswendo nya lian Pak. Suarto nomor 1 dia, Nabi nomor 2 leh. Masuk tanzi baca tu. Ya. Nah ini. Sekarang benarkah Nabi itu berhasil? Buya Sayuti dulu majang kamu di kantor. Kan Nabi jadi Rasul tu 23, yang ke umur 40, mati umur 63, meninggal dunia 63. Harinya yang sebenarnya kata Buya Sayuti 22 tahun 2 bulan 22 hari digenapkan atau dibulatkan menjadi 2. Dalam masa 23 tahun beliau bisa merubah wajah dunia ini. Sampai sekarang walaupun orang tidak menganut Islam, tapi segala peralatan-peralatan modern yang diciptakan manusia di dunia ini itu dicemplak di dalam Al-Quran. Ada awak kini ya kunci keberhasilannya itu nang dipelajari. Apa? Yang pertama beliau berakhlak baik. Alun jadi nabi lelah berakhlak baik, apolailah diangkat jadi. Di kalau akhlak kita baik, Pak, ajaran kita banyak diterima orang. Bagaimana akhlak Nabi itu baik? Suatu kali lalu di bawah pohon korma dek latih padang diletakkan di dahan pelapah korma tu. Tiba dak sur orang kafir nyambil padang tu nyo cacahan kali Nabi. Berdarah liye lekos keteu. Kata dak sur, siapa yang bisa membela engkau dari pedangku ini? Jawab Nabi, Allah. Yang mengucapkan Allah itu siapa? Nabi. Mangko namo Allah tu basi pongang. Pucik dak sur tadi menggigit tubuhnya jatuh padang. Nyambil dia Nabi lihat dicacah lo kalinya.
Tapi Nabi bukan dengan wajah marah, dengan senyum. Tak sur, siapa yang bisa membelamu dari pedangku ini? Tidak ada Muhammad, kecuali kalau engkau pemaaf. Nabi itu penandam pemaaf. Tak sur, kamu sudah saya maafkan. Nyo pagui Nabi di dak sur tu, maretek tulangnya, menggigil suaranya. Akhirnya dia masuk dia jangan menendam-nendam pak. Namburu kerja orang kawa balik jangan baik. Di bu, kuado ibu di pegunjang orang, di pitanah-pitanah orang, buat sambal na lama undang makan pulang. Balik namburu jangan. Tu Nabi itu. Sudah tu Nabi itu pemurah. Tidak kikir. Atiru dawa itu. Orang pemurah pak. Saindak-indaknya orang nan menerima peragi darinya itu mendoan. Ya Allah. Balaslah orang pemurah ini rezekinya berlipat ganda ya Allah. Amin. Contoh. Ada musaji di ujung hotel Pangeran, pinyo ndak sarami Al-Hakim na. Saji itu rancak jo. Siapa membuat tu? Orang nampunyo rumah makan Lamun Ombak. Lamun Ombak ada cik di duku, di tempat rami tagaknya tu atau di tempat langang. Nah nyuaroan rumah makan tu siapa? Orang singgah. Kalau di pasar rumah makan rami itu lah ya sobat. Kenapa orang banyak adalah rumah makan cik lain tidak serami itu dah. Kenapa? Dia setiap pagi hari Jumat berapa banyak panti asuhan di Padang jo di kota Pariaman tunyuantan nasi bungkui ke panti dah. Tunggu rami yang kadainya di Allah. Itu kuncinya. Jangan berdukun-rukun untuk nama rami yang kadai kau di mana dukun dan santiang supaya rami kadai kau atau basangkuin di tempat menggalai itu foto angku salih. Ya kan? Itu tidak kerajaan cik itu. Kalau mengalai nasi ya cari bareh na rancak sambal jam berubah-ubah rasanya arago jan mamakut. Jolong masuk orang tua awak galak aboy pak. Kau bentuk harimau damam saya. Mbak nak lawan jeli harimau damam. Konotasinya ndak elok terus. Nah yang mendamui. Ya. Iya kan? Jadi anak yatimnya jamu makan tiap hari Jumat pagi sore Pariaman jo Padang. Jadi dalam hidup ko kalau kamu mancing agih kaya tu umpan jangan kaya putih tu saya larikan nya. Lain terang ada pak dong. Nah itu. Nyo agi aja pitih dari Allah lah. Nyo buat masjid. Kalau bersama-sama buat masjid itulah yo. Ikut pitih seorang. Bang kau banyak pitihnya dari Allah tu. Nyo pemurah. Jadi tirulah Nabi pemurah jangan kikir. Inna sakhiya qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga, jauh dari neraka. Wa amma man bakhila sianan bakhil kajai balapi jaguang sempili kariang alai. Ya, kikie qaribum minan nar wa ba'idum minal jannah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minallah. Orang kikir dekat dengan neraka, jauh dari surga, jauh dari Allah, jauh dari manusia. Jempai pejatulah itu nyo jaguang tu macam kaje balapi itu macam. Nang kabih lah ratonya tu dak mau mengaluang ke orang tu. Itu kecil orang kalau penciki. Kalau pemurah, ya Allah, banyakkanlah rezeki orang ini.
Tu ku jangan lupa jo asal ustaz tiba mengaji buat tetalu sekali. Kita ngaji mana? Tetalu tapai kau ada belinya. Lain 10.000. 10.000 belinya. Alhamdulillah. Sudah tu alai. Nabi itu kenapa dia berhasil? Bapak-bapak dan ibu-ibu, dia kepada istrinya sangat sayang. Bah sayang. Ibu Isa menggulai kambing. Dek pemurah keluarga Nabi ko. Lah baduyun-duyun tetangga meminta gulai kambing ko nyoba sia. Kalau meminta ko payir yang ketek salah mau tak? Aku sia tu capek habisnya gulai kambing tu. Ya kan? Tu Nabi pulang salat duha. Lama sak gulai kambing dia, Allah Rasulullah. Maaf ya Rasulullah. Bangka minta maaf ana kecek Nabi. Banyak tetangga datang minta gulai itu ya Rasulullah. Harum katanya. Lah habis ya Rasulullah tinggal sesai selai. Kuahnya lagi kat 3 sendok. Itu tinggal dewaknya Rasulullah. Nyogosok-gosok punggung bininya tu. Sadaqta ya Aisyah, benar engkau. Nang kita lagi engkau orang tu nantu awak dia. Nang sasai gua, indak sadonyo jadi gizi tu dia. Sebagian jadi ampas. Keluarnya ke WC besok. Tersinggung ndak istrinya? Ndak pak sanang deh. Cuiko suami dan penyantunnya. Kok Muhammad nang kini tu hanya sipak kancang tu. Kalau memakan yang kalau kau bagi, saya kau orang. Ini bapak. Jadi Nabi itu tidak pernah menyinggung hati istrinya. Yang dikatakannya itu yang baik-baik. Ya kan? Macam itulah Pak kawini. Kau tak balik kawini Pak. Tu nyuagi kopi tu bawa manci. Mati Pak. Jadi harus ramah tamah kita kepada istri ini. Kenapa? Istri ini perasaannya halus, tangannya halus, kulitnya halus, dia harus dielus, tidak ditampar. Itu dengan buyong tu. Jadi Nabi itu penyantun ke bininya. Iya kan? Kalau sudah berhasil orang di rumah tangganya, berhasil di masyarakat, berhasil dia sangat seluas-luasnya. Itulah nangka kita tiru insya Allah. Itu gunanya baca sejarah Nabi. Lah, kanyo bantu dek malaikat Jibril kerana beliau disakiti orang di Taif sampai luko-luko bibirnya, giginya patah, nyo ditimbun jo kuli unto berdarah yang sudah berkubak tu. Tiba malaikat Jibril, Muhammad, kalau begini penderitaan engkau, sedang engkau menyampaikan yang benar. Izinkan hamba, mintaan ke Allah, hamba hancurkan orang Taif. Kau awak tu ada bituan dek malaikat Jibril, ayo gak kisah tek Jibril. Dah lama nanya kurang ajar hamba macam. Ya kan? Tapi Nabi tidak betul. Jibril, saya juga akan minta tolong kepadamu dengan izin Allah. Tapi tidak mampu orang nyebuki gono. Mangga kecik Jibril. Ambo kaman doa. Aminkan doa ambo di. Jadi kecik Jibril. Doa Nabi Pak. Allahumma di qaumi. Bahasa awaknya, oh Allah, tunjukilah kaum ambo nan maniayo ambo kuat. Fa innahum la ya'lamun. Mangko cuikonyo kambo ajaran nambo ko baru nyodanga belum nyoresapi. Kalau dia sudah meresapi nanti Allah dia akan patuh kepadaku. Itu doa beliau. Tolong tunjuki kaum mambo ko supaya nyo nanti bisa meresapi ajaran nambo. Nyo babuek modeko kambo bukan banci karena alun tahu. Orang dulu banyak mencitu Pak. Ada mintuo je dembo. Ini kan ku cerita orang dulu Pak. Orang dulu kan sehari pacaran kau.
Lah hampir bulan nambo di rumah etek tu merajo aja. Alun jo bergaul kami. Asa ambo masuk bilik nyo lari je. Asa kecil orang kini mengawaji tu mah. Tapi ndak mengawaji do nyo malu lalu je laki-laki tu. Kecil ayahnya kau kalah dinikahan. Ndak waala lo je nyo tu do lain. Bina mo asa masuk laki tempat tidur nyo lari keluar duduk di tengah rumah. Lamo, tapi dek beliau tu sabar. Ndak larinya dan ndak nyo kecil nge gedung sananya do. Nyo batahan saya di rumah tu. Dapat sakit parui bini nyo kodek barangin di tengah rumah tu. Nyo resek-resek parui tu. Lamo sampai 3 waleh nak tu. Jadi sabar nanti jadi. Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Ya sabar. Itulah sifat Rasulullah. Sabar. Lihatlah dalam Quran ayat-ayat lain. Nah masuk surga tu siapa? Orang sabar. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk setiap pintu surga yang telah dihuni oleh penduduk surga. Apa kata malaikat tadi? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma'ul qadar. Kamu mendapatkan tempat yang mulia ini karena kesabaranmu. Bukan karena amal, tapi karena sabar dan kasih sayang Allah. Orang sabar dikasih sayangi oleh Allah. Itulah sekelumit sejarah Nabi yang membuat beliau berhasil. Mudah-mudahan kita semua dengan membaca sejarah ini untuk kita amalkan. Berhasil kita memimpin diri, berhasil memimpin keluarga, berhasil memimpin masyarakat. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab. Semakin kita hiasi diri dengan akhlak yang mulia, akan semakin mudah kita mengurus yang sulit-sulit itu. Semoga Allah memberikan itu kepada kita. Ko adonan salah saja tadi ambo baca. Ambo minta maaf ke jemaah yang datang malam kini. Gabungan wirid yang didatangi oleh jemaah di setiap penjuru kecamatan kita ini. Ada yang dari kecamatan Pauh, ada yang di kecamatan Lubuk. Bergalung disatukan oleh Allah hati selamanya hendaknya. Amin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafir lana. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.